Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang kedua ini saya akan memaparkan mengenai bab kedua dalam mata kuliah manajemen inovasi mengenai manajemen perubahan. Manajemen perubahan dibutuhkan dalam organisasi terkecil hingga organisasi terbesar sekalipun. Dalam manajemen perubahan bisa dikatakan bahwa manajemen perubahan itu berubahnya dari suatu hal terkecil sampai berubahnya suatu menjadi hal yang lebih besar. Hasil yang diharapkan adalah adanya perubahan mindset dan culture set serta terbangunnya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Di sini juga dipaparkan mengenai rekomendasi untuk organisasi mengenai manajemen perubahan yang ada di dalamnya, yaitu perubahan yang seharusnya dilaksanakan oleh agent of channels atau tunas integritas belum terlihat. Kemudian melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan agen perubahan serta mengidentifikasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan mindset aparatur dapat terwujud. Nilai-nilai dan budaya kerja. Nilai-nilai dan budaya kerja itu membawahi sebuah zona integritas yang akan berbanding lurus untuk meningkatkan pelayanan publik. Jadi artinya bahwa nilai budaya kerja yang baik akan meningkatkan zona integritas yang baik dan akan meningkatkan pelayanan publik yang akhirnya akan meningkatkan omset atau pendapatan bagi perusahaan itu sendiri secara berkesinambungan. Di sini juga dipaparkan contoh tata nilai yang diutamakan di STEMBI, yaitu ada 6 poin ya. Yang satu adalah integritas, kedua kreatif dan inovatif, ketiga inisiatif, keempat pembelajar, kelima menjunjung meritokrasi, keenam terlibat aktif, dan ketujuh tanpa pamrih. Kita juga diminta untuk memahami perubahan. Pemahaman simpel tentang perubahan adalah adanya upaya mengubah sesuatu dapat dalam cara mengerjakan dalam cara mengerjakan atau berpikir untuk dapat menjadi semakin mahal, sulit, mudah, atau yang lain. Mengubah organisasi adalah mengubah kinerja. Perubahan membuat sesuatu menjadi berbeda. Jadi perubahan itu bisa dikatakan bahwa pengertian perubahan sendiri itu adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Hal itu selaras dengan yang dipaparkan oleh Lamars pada tahun 2004 di halaman 36, bahwa perubahan dapat dilihat sebagai struktur, proses, orang, dan budaya. Mengapa perubahan? Hakikatnya kehidupan tumbuh dan berkembang itu adalah sama dengan perubahan. Perubahan itu ada faktor eksternal atau FE dan faktor internal atau FI. FE itu mendorong terjadinya perubahan, FI menjadi kebutuhan yang dirasakan. Kedua hal ini perlu pemahaman yang baik untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Mengapa perlunya ada perubahan? Perubahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, berpeluang untuk resistensi, transparansi, komunikasi. Pernyataan mendasar dalam mendiagnosis perubahan. 1. Bagaimana kita tahu ada sistem yang salah pada keadaan sekarang? Kalau kita tidak melakukan perubahan, kita tidak tahu bahwa sistem yang kita anut sekarang itu benar atau tidak. Kemudian yang kedua, aspek apa dari keadaan sekarang ini yang tidak dapat tetap sama atau harus berubah. Kemudian ketiga, seberapa serius masalahnya. Jadi kita harus tahu bahwa seberapa serius masalah itu terjadi dalam lingkup organisasi kita. Menurut Fulan pada tahun 2004 halaman 43, Leading of Culture Change, ada 5 kunci tentang perubahan. Perubahan bersifat cepat dan non-linier. Kebanyakan perubahan merupakan respon terhadap kekacauan internal dan eksternal. Ketiga, faktor rasional dalam orang termasuk strategi dan operasi yang tidak berintegrasi dengan baik. Kemudian, stakeholder utama dan budaya organisasi menjadi pertimbangan utama. 5. Perubahan tidak dapat dikontrol, dapat hanya memberi petunjuk. Dan beberapa teori yang dipaparkan oleh berbagai macam ahli teori ekonomi tentang perubahan juga dipaparkan oleh banyak ahli seperti Hushi, kemudian Keter dan Kiniki, kemudian Greenberg dan Barron, oleh Robbins juga, yang intinya bahwa resume faktor yang mendorong perubahan adalah 1. Kuatnya tekanan politik,
2. Perkembangan ekonomi. 3. Kebijakan pemerintah dalam sistem administrasi. 4. Kecenderungan sosial. 5. Kecenderungan demografis. 6. Perkembangan teknologi yang semakin efisien. 7. Kecenderungan organisasi dalam struktur dan skala. 8. Perkembangan pasar yang semakin kompetitif. 9. Masalah sumber daya manusia, pekerja dan manajer. 10. Meningkatnya tuntutan pelanggan. Demikian disampaikan tentang teori manajemen perubahan. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.